Sistem reproduksi untuk semester 4 Fakultas Kedokteran. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi terdiri dari organ-organ yang berfungsi untuk memproduksi gamet, sel reproduksi, memungkinkan fertilisasi, serta mendukung perkembangan dan kelahiran individu baru. Sistem reproduksi pada pria dan wanita memiliki perbedaan struktural dan fungsional, meskipun tujuannya sama, yaitu untuk reproduksi. A. Sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi spermatozoa, sel sperma, menyalurkannya ke dalam saluran reproduksi wanita, serta menghasilkan hormon testosteron yang mempengaruhi perkembangan ciri-ciri seks sekunder pria. Testis, gonad pria. Fungsi, testis menghasilkan spermatozoa dan hormon seks pria, yaitu testosteron. Struktur, testis terdiri dari banyak tubulus seminiferus yang berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa. Testis juga dilapisi oleh jaringan interstisial yang menghasilkan testosteron. Proses spermatogenesis, proses pembuatan sperma dimulai di tubulus seminiferus, dan melibatkan pembelahan sel spermatogonium untuk menghasilkan spermatosit, yang kemudian berkembang menjadi spermatid, dan akhirnya menjadi spermatozoa yang matang. Epididymis, fungsi, tempat penyimpanan dan pematangan spermatozoa. Proses, setelah diproduksi di testis, sperma bergerak ke epididymis, di mana mereka matang dan memperoleh kemampuan untuk bergerak. Vas deferens, fungsi, saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Proses, vas deferens mengalirkan sperma menuju kantung semen dan kelenjar prostat untuk pencampuran dengan cairan semen. Kantung semen, vesicula seminalis. Fungsi, menghasilkan cairan semen yang kaya akan fruktosa untuk memberikan energi bagi sperma. Proses, cairan dari kantung semen bercampur dengan sperma, membentuk semen yang dapat disemprotkan saat ejakulasi. Prostat, fungsi, kelenjar prostat menghasilkan cairan yang menambah volume semen dan memberikan lingkungan yang lebih bersifat basah untuk melindungi sperma dari keasaman vagina. Proses, prostat juga berperan dalam pengaturan ejakulasi melalui otot-ototnya yang mengatur aliran cairan semen. Kelenjar bulberetral, Cowper, fungsi, menghasilkan cairan yang berfungsi untuk membersihkan uretra dari sisa urin sebelum ejakulasi. Proses, cairan ini juga berfungsi untuk melumasi uretra, memberikan kenyamanan bagi sperma saat perjalanan menuju vagina. Uretra, fungsi, saluran yang mengeluarkan urin dan semen dari tubuh. Proses, uretra mengalirkan semen selama ejakulasi dan urin saat buang air kecil. Penis, fungsi,
organ eksternal yang digunakan untuk memasukkan semen ke dalam vagina. Struktur penis terdiri dari jaringan erektil yang dapat mengembang ketika terjadi rangsangan seksual, memungkinkan penetrasi. B. Sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita berfungsi untuk memproduksi sel telur, ovum, menyediakan tempat untuk perkembangan janin, dan mengeluarkan produk-produk metabolik dari tubuh melalui menstruasi. Ovarium, gonak wanita. Fungsi, ovarium menghasilkan sel telur, ovum, dan hormon seks wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Proses oogenesis, proses pembentukan sel telur dimulai sejak masa embrio. Dengan oogonium berkembang menjadi oosit primer yang kemudian matang menjadi ovum melalui beberapa tahapan pembelahan meiosis. Fase siklus menstruasi. Ovarium juga mengatur siklus menstruasi melalui pelepasan hormon yang memicu pematangan folikel dan pelepasan ovum. Saluran tuba falopi, fungsi, menyambungkan ovarium ke rahim. Tempat fertilisasi umumnya terjadi. Proses, tuba falopi memiliki silia yang membantu membawa ovum yang dilepaskan dari ovarium ke dalam rahim. Jika terjadi pembuahan, sel telur akan dibuahi di saluran ini. Rahim, uterus. Fungsi, tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Struktur, rahim terdiri dari 3 lapisan utama, endometrium. Lapisan dalam rahim yang menebal selama siklus menstruasi untuk mempersiapkan tempat penempelan embrio. Miometrium, lapisan otot yang memungkinkan kontraksi saat melahirkan. Perimetrium, lapisan luar yang melindungi rahim. Proses, setelah fertilisasi, zigot yang terbentuk dari pertemuan sel telur dan sperma akan menempel pada endometrium dan berkembang menjadi embrio. Serviks, fungsi, merupakan bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Proses, serviks menghasilkan lendir servikal yang membantu dalam perjalanan sperma selama ovulasi dan menjaga lingkungan vagina. Vagina, fungsi, saluran yang menerima penis selama hubungan seksual, dan juga saluran kelahiran. Proses, vagina berfungsi sebagai saluran untuk mengalirkan darah menstruasi dan sebagai tempat bayi dilahirkan. Kelenjar Bartholin, fungsi, menghasilkan cairan pelumas untuk vagina. Proses, kelenjar ini berada di kedua sisi vagina dan mengeluarkan cairan yang membantu dalam hubungan seksual. C. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah serangkaian perubahan fisiologis yang terjadi pada wanita untuk mempersiapkan tubuh menghadapi kemungkinan kehamilan. Siklus ini berlangsung sekitar 28 hari. Meskipun durasinya dapat bervariasi antar individu. Fase menstruasi,
Dimulai dengan perdarahan menstruasi yang disebabkan oleh peluruhan endometrium karena tidak terjadi pembuahan. Fase folikular. Selama fase ini, hormon FSH, follicle stimulating hormone, merangsang pertumbuhan beberapa folikel di ovarium, yang kemudian menghasilkan estrogen. Estrogen merangsang penebalan endometrium untuk mempersiapkan penanaman embrio. Ovulasi. Ovulasi adalah pelepasan sel telur dari ovarium, yang dipicu oleh lonjakan hormon LH, luteinizing hormone. Sel telur yang dilepaskan akan masuk ke dalam tuba falopi untuk kemungkinan pembuahan. Fase luteal. Setelah ovulasi, sisa folikel yang telah pecah berubah menjadi korpus luteum, yang menghasilkan progesteron. Progesteron menstabilkan endometrium agar siap menerima embrio. Jika tidak ada pembuahan, korpus luteum akan menyusut, menyebabkan penurunan progesteron. Dan siklus menstruasi akan dimulai kembali. Defertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi terjadi ketika sperma bertemu dan membuahi sel telur di tuba falopi, menghasilkan zigot. Implantasi. Zigot yang dibuahi kemudian bergerak ke rahim dan menempel pada endometrium untuk berkembang lebih lanjut menjadi embrio, dan akhirnya janin. Kehamilan berlangsung selama 9 bulan, di mana janin berkembang dalam rahim. Hormon seperti human chorionic gonadotropin, HCG, membantu mempertahankan kehamilan awal dan menghentikan siklus menstruasi. Gangguan pada sistem reproduksi. Beberapa gangguan yang dapat mempengaruhi sistem reproduksi meliputi sindrom ovarium polikistik, PCOS. Gangguan hormon yang dapat menyebabkan menstruasi tidak teratur dan masalah kesuburan. Endometriosis, kondisi di mana jaringan endometrium tumbuh di luar rahim, menyebabkan rasa sakit dan masalah kesuburan. Disfungsi ereksi, ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk hubungan seksual. Kanker reproduksi, kanker yang dapat terjadi pada organ reproduksi pria atau wanita, termasuk kanker ovarium, kanker prostat, dan kanker serviks. Kesimpulan, sistem reproduksi adalah sistem yang sangat penting untuk kelangsungan hidup spesies manusia. Dengan peranannya dalam menghasilkan gamet, mendukung proses fertilisasi, dan mendukung perkembangan janin. Pada pria, sistem ini berfokus pada produksi dan pengeluaran sperma, sementara pada wanita, sistem ini bertanggung jawab untuk produksi sel telur, siklus menstruasi, dan mendukung kehamilan.